drop kita. Jadi psikologinya bisa turun nanti, emosi kita bisa kacau di sana. Sehingga ketika emosi sudah kacau, maka untuk berpikir mencari jalan keluar akan sangat sulit. Berikutnya, kenapa di rata-rata di trader pemula juga gagal di sana ya, gagal mengendalikan psikologi tradingnya atau kontrol emosinya kurang. Karena rata-rata tidak mempunyai basic sistem trading yang kuat, tidak punya basic sistem trading yang kuat. Apa sistem trading yang kuat? Sistem trading yang kuat tentu aturan main kita atau teknik yang kita gunakan setiap hari, yang kita gunakan tiap hari, yang bisa mendekati tingkat probabilitas yang tinggi. Tentu untuk mendapatkan sistem trading yang kuat ini perlu banyak latihan, mengasah keahlian tiap hari, kemudian selalu melakukan koreksi ketika terjadi yang di luar yang kita analisakan, selalu melakukan koreksi, evaluasi dan reevaluasi. Ketika nanti salah, ya harus koreksi, harus diakui, oh saya ini salah ternyata dalam analisanya, bukan dipertahankan. Kalau kita hanya mempertahankan keyakinan, tidak melihat kondisi fakta di lapangan, tentu nanti akan ketinggalan. Kita ambil posisi buy, marketnya sudah turun melewati level di bawahnya, breakout di bawahnya, kita hanya berperasaan, hanya menggunakan dasarnya, hanya menggunakan perasaan kita atau memperkuat keyakinan saja. Ini bentar lagi naik, walaupun sudah turun breakout, masih yakin ini baru bergerak sekian, sebentar lagi naik lagi. Nah, pola-pola seperti ini harus kita rubah. Belajar kita harus mengikuti kondisi yang ada. Ketika kita entry salah, tidak sesuai dengan yang kita analisakan, tentu dalam batasan-batasan yang sudah menjadi sistem trading kita ini, maka segera exit di sana, segera lakukan recovery ya. Biar nanti tidak terjebak di dalam trading yang di dalam sistem floating kita yang berlebihan. Maka untuk mempertajam keyakinan, biar kita tidak deg-degan, biar kita tidak punya tingkat kecemasan yang luar biasa, harus punya sistem trading yang kuat. Apa itu sistem trading? Ya, paling utama harus tahu kapan kita entry, kapan kita exit. Kapan kita entry, harus tahu syarat apa yang menjadi bagian dari sistem trading saya. Saya hanya akan masuk ketika market ini memenuhi syarat saya, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik, market harus mengikuti saya. Tetapi ikutlah pasar di mana pasar itu nanti memenuhi trigger atau syarat dari trading kita. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak melakukan transaksi di sana. Ini adalah bagian dari sistem trading. Tahu di mana dan kapan kita entry-nya. Bukan setiap ada candle bergerak ganti candle kita entry, begitu ganti candle kita entry, atau bahkan di meniti pakai sekian menit sekali entry. Nanti orientasinya adalah profit dan profit lagi. Tapi ketika sudah punya sistem trading yang kuat, kita masuknya sudah ada meteran, sudah ada barometer, minimal ada rabaan di sana. Ini saya masuk entry sell ketika memenuhi syarat ini. Ya, nanti kita bahas di technical. Ketika tidak memenuhi syarat, maka kita tidak entry di sana. Lompat, ada lubang kita lompat. Ketika sudah terpenuhi baru kita entry. Ketika kita entry sudah disiapkan antisipasinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem trading. Dan itu harus dilatih secara terus-menerus. Ya, untuk melatihnya tentu butuh waktu dan butuh komitmen bagi kita. Ini yang ketiga,
ya, jangan lupa untuk bisa menenangkan tingkat psikologi kita, wajib punya sistem trading yang kuat. Sistem trading yang kuat itu meliputi cara kita masuk, kemudian cara kita keluar, target kita bagaimana, kemudian kalau terjadi kesalahan di dalam analisa, apa yang harus kita kerjakan? Apakah cut loss, apakah recover? Di situ nanti harus sudah ada gambaran di sana. Ini adalah sistem trading. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan psikologi trading ya. Yang keempat ya, masih berkaitan dengan psikologi trading untuk memperkuat tingkat emosi kita biar tidak sebentar-bentar kita grogi. Maka kita bisa gunakan money management yang sehat, MM, money management yang sehat. Selalu menjaga ketahanan dana. Ya, di kita di Wijaya Trading biasa saya menggunakan ketahanan 80% dari modal. Ini untuk ketahanan dana kita. Sehingga floating floating gabungan maksimal minus maksud saya. Ya, minus floatingnya adalah 20%. Tidak boleh lebih dari 20% dari modal. Kalau kita punya modal 10.000 misalnya, kita ruginya sudah 3.000 minus, maka ini sudah tidak masuk di dalam manajemen risiko yang kita ajarkan. Saya hanya mengajarkan batas maksimal rugi yang bisa kita toleransi adalah di bawah 20% dari modalnya. Sehingga ketika floating gabungan baik buy sell yang ada di sana, yang sedang jalan di sana, minimal dibatasi maksimal dibatasi 20% dari modal. Sehingga kalau modalnya 10.000, ini ketika sudah mendekati angka 2.000, ini harus segera di cut loss. Ya, ini kalau kita menggunakan keseluruhan ya. Nanti tiap transaksi kita harus batasi. Tiap transaksi harus sudah dibatasi. Berapa persen kita siap untuk resikokan ketika salah di dalam entry kita. Ya, biasanya kalau kita menggunakan persentase 1 hingga 5% dari modal. Rata-rata sekitar 2 sampai 2,5% modal. 2,5% dari modal, sehingga ketika kita salah, satu kali transaksi tidak boleh lebih dari 5% ya. Kalau kita ambil rata-rata 2,5% ya silakan 2,5%. Itu nanti bergantung pada masing-masing trader. Ada yang siap meresikukan kecil, ada yang siap meresikukan besar. Itu nanti sudah ranahnya adalah masing-masing trader. Yang penting saya menggunakan angka tengahnya, ambil 2,5% dari modal setiap satu kali transaksi. Jadi batas toleransi setiap satu kali transaksi maksimal adalah 2,5% rata-rata. Mau 5% juga boleh-boleh saja. Ya, semakin tinggi resiko tentu peluang profit juga semakin besar. Tetapi diingat, semakin banyak kita mengambil resiko tinggi, semakin peluang kita jatuh yang dalam. Ini adalah menggunakan money management yang sehat. Yang sehat artinya tidak over lot, tidak over transaksi, ya, dan tidak banyak pasangan yang digunakan atau tidak banyak pair yang digunakan. Diingat, tidak over lot karena ini yang menghancurkan, tidak over transaksi, ya. Ini juga bisa yang menghancurkan. Yang berikutnya juga tidak over, ada overload, over transaksi. Berikutnya over analisa, ini yang juga bisa membuat kita nanti terpleset. Jangan terlalu analisa yang terlalu kompleks, yang terlalu ruwet, yang terlalu jelimet, karena ini sangat mempengaruhi daya kita nanti mengantisipasi. Kalau ada yang sederhana, gunakan yang sederhana tetapi potensial untuk bisa mendapatkan profit di sana. Ini harus sudah siap.
sebelum kita masuk di trading harus sudah siap manajemen resikonya, manajemen ketahanannya, modalnya harus disiapkan, ketahanannya harus disiapkan, resikonya harus disiapkan. Ya, tidak bisa kita di awal sudah tidak ada gambaran di kepala kita, tidak ada. Pokoknya asal masuk. Modal berapapun pokoknya asal masuk. Ini akan sangat berbahaya dan sangat tidak kita rekomendasi kalau kita tidak siap dengan money manajemennya. Ini harus kita jadikan sebagai perhatian.